Assalamualaikum Bu Marti. Waalaikumsalam Pak Nahar. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam pembelajaran kita senantiasa bisa memberikan manfaat kepada anak didik kita. Amin. Amin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin Bu, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran, ya. Diawali dengan kegiatan hari ini adalah kegiatan pra-observasi. Sebelumnya Bu Marti kan mengajar di kelas 4 mungkin. Jadi pembelajaran besok yang akan Ibu laksanakan itu mata pelajaran apa? IPAS. IPAS nih. IPAS. Materinya Bu tentang manfaat bagian tubuh dari tumbuhan. Oh, okay. Manfaat bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Okay. Tentunya untuk melaksanakan pembelajaran dengan materi manfaat dari bagian-bagian tubuh tumbuhan, Bu Marti telah merumuskan atau menyusun tujuan pembelajaran. Sampun Bu? Sampun. Kenapa Bu? Bisa jenengan jelaskan Bu? Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi atau manfaat dari masing-masing bagian tubuh dari tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri serta berkembang biak. Tentunya dari tujuan pembelajaran yang telah Bu Marti rumuskan tadi Bung, ya, diantaranya dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan, juga fungsi dan manfaat dari tumbuhan, ya Bung, ya. Dalam pembelajaran Bu, itu area pengembangan yang hendak Bu Marti capai atau tadi Bu Marti seperti apa Bu? Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensi. Maksudnya, saya akan menyusun materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan sesuai minat belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin sesuai kebutuhan dan minat belajar murid. Kemudian yang berikutnya Pak, saya akan menggunakan konten yang menarik dengan media pembelajaran real yang ada di sekitar kita, dan anak-anak sering melihat dan mengetahui bahwa ibunya memasak dari tumbuhan apa yang bisa dimasak dan dari tumbuhan apa yang tidak bisa dimasak. Yang real dari keseharian anak-anak gitu mungkin. Jadi termasuk dimasak berarti sejenis sayur-sayuran gitu. Jadi sayur-sayuran. Kemudian ada jenis juga sayuran yang bisa digunakan juga untuk obat-obatan. Jadi manfaatnya tidak hanya yang untuk dikonsumsi, tapi juga untuk bisa bermanfaat untuk apa nih, kesehatan, untuk obat, gitu, tanaman obat mungkin. Terus ada lagi yang berikutnya, menumbuhkan rasa percaya diri dari diri siswa dengan presentasi di depan kelas. Ini yang dimaksudkan, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dan manfaat atau fungsi yang misalkan untuk buat sayuran yang apa, yang bagaimana, kemudian yang untuk obat-obatan itu yang mana, anak-anak bisa menunjukkan, dan di depan kelas itu perwakilan dari masing-masing kelompok Pak. Jadi berani mempresentasikan di depan kelas sesuai apa yang telah ketahui gitu mungkin. Untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri murid. Yang berikut, mengembangkan keterampilan menjelaskan
macam-macam tanaman beserta manfaat atau fungsinya. Ya. Jadi keterampilan yang dikembangkan bisa menjelaskan manfaatnya. Jadi ketika apa Bu di keseharian itu dia tahu tanaman ini manfaatnya apa seperti itu Bu. Oh, Yang berikut mengembangkan rasa percaya diri. Nanti setelah perwakilan dari kelompok presentasi, saya menunjuk beberapa anak perwakilan lagi dari kelompok yang belum presentasi, biar semua anak-anak bisa tahu dan menguasai bahwa manfaat dari bagian-bagian tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Jadi semuanya bisa terlibat aktif gitu Bung ya. Yang berikut Pak masih ada lagi mengembangkan kerjasama siswa di dalam kelompok masing-masing. Jadi pembelajaran nanti dibuat berkelompok gitu, terus di sana keaktifan kerjasamanya itu yang Bu Marti utamakan ya Pak. Terus dari area pengembangan yang mau Bu Marti capai tadi, tentunya Bu Marti telah menyusun strategi yang akan Bu Marti laksanakan dalam pembelajaran nanti. Kira-kira apa Bu strategi yang telah Bu Marti persiapkan? Saya menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap, tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Yaitu contohnya tadi Pak, kalau anak-anak saya membawa media pembelajaran berupa sayur, macam-macam sayur, jadi anak-anak tahu langsung, bukan hanya makan di rumah saja keseharian, tapi anak-anak tahu langsung bahwa ibu saya memasak sayur ini, kangkung yang mana, bayam yang mana, daun singkong yang mana, jadi anak-anak lebih paham. Jadi kontennya nyata pun bukan hanya gambar ya. Jadi berarti mau membawa contoh aslinya yang real gitu Bu. Luar biasa Bu. Kemudian yang berikut adalah menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan memberikan apresiasi kepada semua siswa yang aktif. Ini dimaksudkan Pak, setelah saya nantinya membawa contoh secara real atau nyata, jadi anak-anak bisa menjelaskan bahwa ini sayur wortel, ini adalah bagian dari tumbuhan, misalkan dari akar berupa wortel. Kemudian ada lagi bahwa yang dari akar itu apa saja selain wortel, ada ketela Pak, atau sepe kalau orang Jawa bilang, atau singkong. Kemudian apa lagi? Di situ masih ada lagi mungkin ketela rambat. Kemudian yang berupa buah, fungsi dari bagian buah itu anak-anak saya juga membawa buah-buahan yang nyata atau real saya bawa. Nanti setelah selesai pembelajaran saya akan membagikan kepada anak-anak. Tentunya anak-anak akan sangat senang Bung dapat bukan hanya mengetahui secara langsung, tapi juga nanti merasakan doorpress gitu. Merasakan Pak. Yang berikut Pak, memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Jadi dengan media pembelajaran yang luar biasa itu tadi lebih memotivasi siswa dalam belajar menjadi semangat. Menurut saya dari hasil praobservasi hari ini, tujuan pembelajaran Bu Marti yang sampaikan tadi sudah cukup jelas, dan area pengembangannya juga sudah target yang luar biasa, didukung dengan strategi yang sudah Bu Marti persiapkan, sepertinya juga sangat sesuai untuk bisa mencapai pengembangan yang Bu Marti harapkan nanti. Saya rasa sudah luar biasa Bu, yang sudah Bu Marti rencanakan. Semoga dalam pembelajaran besok bisa berjalan dengan baik Bu. Amin. Mungkin sementara cukup sekian Bu observasi yang kita lakukan. Saya sudah tidak sabar untuk melaksanakan mengikuti pembelajaran yang akan Bu Marti laksanakan besok. Pasti sangat luar biasa seperti itu.
Oke, sekali lagi terima kasih Bu Marti telah meluangkan waktu Sama-sama. untuk kegiatan praobservasi ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Pagi hari ini Pak Nahar akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik bersama guru kita Bu Marti. Itu pembelajaran hari ini spesial. Nanti pembelajaran anak-anak akan Pak Nahar temani. Siap? Siap. Terima kasih. Kita untuk siap beri hormat. Selamat pagi Bu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak sehat, dan anak-anakku yang cerdas. Apa kabar anak-anak? Sehat, semangat, luar biasa. Kurikulum Merdeka Saya tahu, siap, menang. Hore! alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan anak-anak dalam satu kelas semua masuk, tidak ada yang kehalangan. Pada pagi hari ini Bu Marti akan membahas tentang pelajaran IPAS. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Oke? Oke, pada pelajaran pagi ini kita akan membahas tentang manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Tolong dibaca. Manfaat bagian tumbuhan
tumbuhan sebagai sumber makanan. Anak-anak bisa memberi contoh dari tumbuhan sebagai sumber makanan, misalkan apa saja? Tumbuhan yang untuk sayur. Sayur apa? Kangkung, bayam. Apa lagi? Sawi. Apa lagi? Apa lagi? Kalau ini? Daun singkong. Siapa yang suka daun singkong? Sayurnya bukan daunnya loh ya. Siapa yang suka? Kalau yang ini? Daun? Siapa yang suka? Kenapa tidak suka? Pahit. Siapa lagi? Yang tidak suka? Revan? Pahit. Oke. Kalau yang sayur ini namanya sayur? Siapa yang tidak suka? Cuma suka? Oke. Kalau yang ini? Sayur? Kangkung. Biasanya kalau masak? Bioseng. Ada juga dibuat sayur? Bobor. Bisa juga dibuat pecel. Ya lah? Kalau yang ini sayur? Siapa suka sayur bayam? Semua? Ayla ada suka? Suka, oke. Kalau sayur bayam ini ada jangka waktunya. Pada saat memasak kurang lebih 3 jam sudah harus habis. Jadi tidak boleh sampai sore. Jadi sekali makan langsung dihabiskan. Kalau lebih dari 3 jam untuk kesehatan ini tidak baik. Kalau yang sayur ini bundel, atau kalau orang Jawa bilang bubis. Tadi dalam lagu Abang Tukang Bakso ada yang suka pakai kol. Sampai kalau untuk lalap, siapa yang suka? Lalap. Oke. Oh, Rizky tak suka, Rehan tak suka. Oke. Nah, itu manfaat bagian daun dari tumbuhan. Bisa dimanfaatkan untuk sayuran. Kalau kalian tidak suka sayur, asupan gizi berarti berkurang. Biasanya di badan itu kurus karena tidak suka sayur. Sukanya cuma makan kering, sama ayam goreng, sama api, sama telur goreng, telur ceplok. Sayurnya tidak suka. Nah, mulai hari ini kalian harus suka sayur. Kecuali yang tadi yang banyak yang tidak suka ini. Nah, karena pahit. Tetapi kalau ibu sampean pintar memasak, sayur ini kalau direbus tidak akan pahit. Tetap enak. Ada lagunya. Tadi di situ ada sayur tomat. Tomat itu buah ya, termasuk buah, tapi bisa juga dicampur dengan sayur. Kemudian ada terong. Siapa yang suka sayur terong? Oke. Ada juga lobak. Lobak itu seperti wortel, tetapi warnanya putih. Ada timun, biasanya untuk lalap, untuk acar. Ya kan? Suka? Oke. Sayuran tadi selain yang kita ambil daunnya, juga masih ada lagi, yaitu
manfaat bagian dari bunga yang bunga. Di sini ada bagian dari bunga yang bermanfaat bagi manusia yang dibuat untuk sayuran. Ini namanya bunga cirang. Apa? Siapa yang sudah pernah makan sayur dari bunga cirang? Belum ada? Belum. Nanti Bu Marti membawakan sayurnya sudah mateng. Nanti kalian rasakan ya. Nanti cara memasaknya kita kupas seperti ini. Kalau bunganya sudah kelihatan, ini baru kita ambil. Kemudian ini direbus. Kalau masak bukan hanya satu loh ya, tapi ada banyak. Ini direbus. Kalau sudah direbus, kemudian seperti ini sudah bersih, sudah dicuci, tinggal masak. Nah, sekarang yang sudah masak, yang sudah mateng, ini. Wow, mantap. Baunya bagaimana? Bagaimana baunya? Yang sini? Bagaimana baunya? Mau merasakan? Mau. Benar? Benar. Kita coba dulu. Siapa yang mau? Ayla. Anak perempuan lagi? Manda. Ini dibagi dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Mantap. Anak laki-laki ada yang mau coba? Siapa? Reva? Ada Rizky? Bagaimana rasanya? Hah? Enak. Enak? Anda? Itu tadi namanya bunga apa? Cirang. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan untuk sayur. Kemudian ada jenis bunga lagi yang ini tetapi tidak bisa dibuat sayur. Namanya bunga telang. Apa? Telang. Ini dibuat minuman dan pewarna kue. Tidak pahit, tidak berbau, rasanya tawar. Kemudian ini biji daripada bunga telang. Kalau bunga tadi, kalau sudah berhari-hari, kemudian menjadi ini. Buahnya, kalau sudah yang ditanam bijinya. Bisa membedakan ya? Yang ini bunga cirang, yang ini bunga Telang. yang ini bisa dibuat untuk sayur, yang ini untuk dan pewarna kue. Kita lanjut dengan bagian batang. Bagian batang dari tumbuhan itu kalau di sini tidak ada pohon sagu. Adanya di Indonesia bagian timur
yaitu di Maluku dan di Papua. Batang sagu nanti dirubuhkan, setelah dirubuhkan dibelah, isinya ditumbuk. Setelah ditumbuk kemudian disaring. Setelah disaring, nyaringnya harus pakai air. Setelah disaring pakai kain seperti saringan tahu. Nanti disaring, terus diudek diaduk, ampasnya dibuang. Nanti hasil saringannya itu nanti ada tepung sagu yang mengendap di bawah. Kalau ampasnya itu dinamakan ela, apa? Ela. Nah, ini bisa dibuat untuk pupuk tanaman, tapi kalau tepung sagunya dibuat menjadi mutiara. Siapa yang sudah pernah minum es campur ada mutiaranya? Enak enggak? Enak. Rasanya gimana? Kenyil-kenyil. Ya lah? Nah, itu bagian tumbuhan yang diambil batangnya. Kemudian apa lagi ya? Yang batang dibuat minuman rasanya manis. Tebu. Ada sekarang sudah ada es tebu. Selain untuk minuman, tebu dibuat untuk apa lagi ya? Gula. Itu yang bagian batang. Dan kita pindah lagi yang bagian akar. Yang bagian akar contohnya apa? Wortel. Wortel itu yang ini ya? Bukan. Yang ini ya? Bukan. Terus yang mana? Tolong. Kembar, ambil satu yang namanya wortel itu yang mana? Anak-anak benar ini wortel? Benar ternyata. Bisa membedakan ya? Ini semua dari akar dan ini bisa untuk apa saja? Sayur sop, sayur bening, ya tak? Untuk campuran mie, untuk campuran heci. Kalau orang mbah-mbah kita bilang ote-ote, bisa dicampur dengan ini. Kalau yang ini namanya singkong, dibuat untuk apa saja? Keripik. Apa lagi? Tape. Apa lagi? Kue ongol-ongol dicampur dengan agar-agar. Kalau yang ini? Atau telur mangga. Sama suka makan ini? Suka. Nanti dibawa pulang, suruh ibu masak ya. Kita lanjut ke bagian tumbuhan. Nah ini, yang ini nih. Mati mau bikin suapan tapi tidak boleh ngintip. Kalau bagian tumbuhan yang bermanfaat, bagian buah apa saja? Coba Fado, yang buah melon itu yang mana? Ambil. Bener anak-anak ini melon? Buah apa lagi? Anggur. Coba Asa, apa ada ya di dalam ini yang buah anggur? Ini anggur, apa-apa tuh ini? Strawberry. Apa ini? Anggur. Siapa yang tidak suka? Yang tidak suka? Cuma suka? Suka. Apa lagi buah tadi? Semangka. Semangka. Mega. Pilih buah semangka.
Oke, untuk hadiah yang suka silakan ke depan tapi nyanyi. Ya, Ya. ada hadiahnya ini. Terus lagunya bebas. Bebas. Boleh kita kecil. Sambil joget. Wow, tinggi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini hadiahnya. Langsung dimakan, sudah disuci. Ada lagi buah? Apel. Farel. Benar nih buah apel? Siapa yang tidak suka? Oh, berarti suka. Nanti dibagi. Ada lagi? Apa ya? Anak-anak, kita lanjut bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan. Yang pertama ini adalah jahe. Ini Kunyit putih. yang ini seperti rokok. Lawak. Ini Kunyit. yang ini baunya enak sekali biasanya untuk masak. Nah, dari obat-obatan ini atau di lingkungan kita sering ada tanaman untuk obat keluarga, namanya atau disingkat dengan Toga. Nah, di antaranya ini bisa dibuat untuk minuman. Seger. Ini tadi malam mati rebus. Siapa tahu ini minuman apa? Beras kencur. Kalau yang ini kunyit asam. Siapa yang nggak suka? Siapa yang suka ini? Rea nggak suka? Yang ini ada asam-asamnya. Kemudian perwakilan dari kelompok masih nunjuk ya. Sampean coba milih Sumati yang menentukan sampai yang milih. Nabila, Intan, Kelintang, Raihan, Nabila milih yang kencur. Betul anak-anak ini kencur? Betul. Coba di
baunya. Ini di kegiatan pramuka ada loh, Kim loh ini mencium bau-bauan loh. Ingat-ingat loh ya. Lintang memilih jahe. Betul ini jahe? Betul. Rehan milih temulawak. Coba ini baunya, kalian juga harus bisa membedakan. Bagaimana baunya dengan yang ini? Enak mana? Enak beras kencur. Lintang, suka masker? Enak yang mana? Oh, kencur. Nabila? Enak yang mana? Semua milih kencur. Kalau yang ini kunyit, coba. Warnanya oranye. Enak kan? Yang ini kunyit putih. Gimana? Yang paling suka yang mana? Jahe sama kencur. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk persiapannya. Untuk selanjutnya untuk Sapina sayur daun singkong. Daun singkong. Angkat. Benar anak-anak? Benar. Sayur bayam. Benar itu bayam? Benar. Sekarang Aila. Sayur wortel. Angkat. Benar anak-anak? Benar. Bunga cirang. Nah, ini setelah dikupas, ini ya, yang bisa dibuat sayur ya. Kemudian kencur untuk obat-obatan. Anak? Benar? Anak-anak itu kencur? Benar. Kencur itu bisa dibuat untuk minuman. Coba ini, kalian minum di Aila karena sudah bisa menyebutkan kencur. Dihabiskan lagi, dihabiskan sampai habis, nggak boleh sisa. Oke, ini Sapira minum. Segar. Tepuk tangan. Untuk kelompoknya Lintang, siapa? Dua orang, silakan. Lintang, coba pilih sayur sawi. Diangkat. Benar anak sayur sawi? Benar. Sayur kangkung. Benar sayur kangkung? Benar. Sekarang sapi. Nah, hasil dari batang yang dibuat tepung, kemudian disaring, terus diambil tepungnya menjadi apa? Benar anak-anak ini? Benar. Mutiara. Sekarang Sapina cari bunga yang bisa dibuat untuk minuman dan bahan pewarna kue. Namanya bunga? Bunga telang. Oke, pindah di sini. Cari jahe sekarang, jahe. Benar anak-anak? Sapina cari kunyit putih. Benar ini? Benar. Buah apel. Lintang,
buah jeruk. Oke, ini hadiahnya. Siapa mau lagi? Ganti kelompok Mega. Udah, tepuk tangan anak-anak. Sekarang kelompoknya Mega. Perwakilan? Oke. Sekarang bagian tumbuhan yang akar yang bisa dimakan oleh manusia. Mana? Angkat. Diangkat. Namanya? Namanya? Tela atau singkong. Ada lagi yang akar? Namanya? Angkat. Wortel. Untuk sayur kol. Coba cari sayur kol. Benar anak-anak? Sayur bayam. Benar? Bunga tiram yang bisa untuk sayur. Benar? Sekarang pindah sini. Anda kunyit atau kunir. Angkat. Benar kunyit? Itu bisa biasanya untuk obat diare, bisa dicampur madu. Kemudian kencur. Coba baunya bagaimana? Enak. Pernah minum jamunya. Sekarang buah melon. Buah semangka. Sudah tahu ya? Ya. Nanti ganti anak laki-laki nih hadiahnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nanti yang belum minum, nanti saja ya, setelah kegiatan pembelajaran ini dibagi. Oke, sekian dulu anak-anak untuk refleksi. Tadi Mata akan mengulas ulang kegiatannya tadi. Nanti sampean yang menjawab. Oke, bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang bagian daun apa saja? Daun singkong, daun terus daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bu Nuryanti, BP Berpenggerak Angkatan 8 kelompok 43, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sumarti yang menjadi rekan kami dalam kegiatan supervisi observasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kemarin telah kami laksanakan 2 kegiatan, Bu. Yang pertama yaitu kegiatan praobservasi, dan juga telah kami laksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kami lanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Itu saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi dengan Bu Sumarti. Iya, monggo Pak. Saya persilakan untuk melakukan percakapan pasca bersama Bu Sumarti. Selamat pagi Bu Sumarti. Selamat pagi Pak Nur. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah.
hari ini berarti kita akan melanjutkan yaitu rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang kemarin telah kita awali dengan kegiatan pra observasi, lalu selanjutnya telah kita laksanakan kegiatan observasi pembelajaran pada hari kemarin, dan sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi loh. Ini Pak. Tujuan dari kegiatan ini mungkin itu untuk merefleksi dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah kita lakukan sehingga kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya untuk bisa mendapatkan atau kita bisa membuat program tidak lanjut ke depannya. Kemarin ketika kita melaksanakan operasi pembelajaran kira-kira perasaan gimana Bu yang Ibu rasakan dalam pembelajaran kemarin? Iya Pak. Untuk yang pertama itu perasaan senang karena dalam pembelajaran kemarin anak-anak semua masuk diparingi sehat walafiat, dan kemudian yang kedua itu untuk anak-anak yang aktif dan anak-anak yang tidak aktif itu pasti ada Pak di dalam kelas, karena mereka kemungkinan yang tidak aktif itu mungkin di rumah ada masalah dengan di keluarga atau di sekolah, paginya baru datang ada masalah dengan teman, akhirnya mengganggu atau ada agak tertekan, akhirnya pembelajaran kemarin menurut saya ada kelemahannya. Jadi terbawa perasaan sosial emosionalnya kepada siswa itu Bu. Insya Allah Pak. Dengan kejadian itu Bu dalam pembelajaran yang seperti itu kira-kira berarti itu permasalahan yang Bu Sumari temukan begitu Bu. Jadi untuk kira-kira area pengembangannya yang belum maksimal yang mana Bu? Untuk area pengembangan itu kemarin itu tentang fungsi dan manfaat bagian-bagian tumbuhan. Kemudian karena berbentuk kelompok, anak-anak yang katakanlah yang aktif itu selalu menjawab pertanyaan, dan anak-anak yang tidak aktif atau kurang konsentrasi itu mungkin karena gangguan yang tadi itu ada masalah, akhirnya saya kepingin mengulang kembali bagi mereka yang kurang paham. Terus kira-kira Bu, dari ini kan kita melakukan percakapan evaluasi atau refleksi dari observasi kemarin Bu. Kira-kira harapan apa yang ingin Bu Sumarti dapatkan dari hasil percakapan ini nanti? Untuk harapan, saya akan mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Saya akan paling tidak bertanya kepada anak-anak mungkin yang kemarin tidak masuk atau yang hari ini ada yang merasa sakit, kondisi kesehatan fisik itu bagaimana, kemudian saya kondisikan supaya pembelajaran berikutnya atau yang hari itu bisa maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Harapan ke depan bisa mengondisikan murid sehingga tujuan pembelajaran bisa maksimal gitu Bung. Untuk saat ini Bung, saat ini atau pembelajaran yang telah Ibu lakukan dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira yang Ibu rasakan sekarang posisi Ibu di rentang nilai berapa Bung? Kira-kira di rentang nilai 6 yang sampai ke 7 Pak. Jangan antara 6 sampai 7. 6 sampai 7. Terus kira-kira Bu, dari nilai 6 sampai 7 itu kan seperti tadi harapan Ibu yang ingin bisa mengondisikan murid ya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan sampai rentang berapa Bu? Insya Allah sampai rentang 9. 9. Oh gitu. Untuk mencapai sampai rentang 9 Bu ya, tentunya ada sesuatu yang perlu Ibu perbaiki ataupun mungkin kekuatan atau potensi yang Ibu miliki untuk bisa semakin dimaksimalkan Bu. Kira-kira apa Bu? Yang pertama Pak, itu anak-anak yang nilainya kurang maksimal
nanti akan saya panggil beserta, mungkin ada 5 anak atau lebih. Kemudian saya akan pertanyakan apakah yang mengganggu dari pembelajaran kemarin, mungkin tidur terlalu malam, atau mungkin mau berangkat dimarahin ibu atau ayahnya, atau mungkin uang saku kurang. Nanti akan saya tanya satu persatu sebelum saya mengulang pembelajaran yang kemarin. Jadi ibu berusaha menyelami perasaan dari siswa, sehingga ketika sudah tahu permasalahannya, ibu bisa mendapatkan solusi dari membantu menyelesaikan permasalahan besar siswa tersebut mungkin. Jadi kira-kira untuk kedepannya Bu, untuk menyelesaikan solusi tadi Bu, ketika ada siswa yang mungkin dari rumah ada masalah, ada kanan gitu Bu, apa Bu yang kira-kira bisa Ibu lakukan, atau strategi apa Bu yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya akan komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Pertama, supaya anak itu jangan merasa tertekan baik di rumah maupun di sekolah. Saya akan bercerita atau sharing kepada orang tua bahwa apabila anak melakukan sesuatu, jangan selalu dimarahin atau jangan selalu dilarang, dibiarkan. Yang penting dalam pengawasan orang tua. Kemudian kalau anak-anak itu misalkan bermain berlebihan, supaya orang tua mengkondisikan durasi waktu untuk bermain itu sejauh mana atau sampai berapa menit atau berapa jam, supaya anak-anak bisa belajar. Karena banyak bermain itu kemungkinan anak-anak kurang belajar, atau terlalu lihat HP atau nonton televisi, jadi mengganggu belajar anak-anak di rumah. Kemudian saya akan sharing dengan orang tua. Menurut saya pribadi bahwa menyelami jiwa anak itu perlu dengan kesabaran. Mungkin dengan memuji anak, kamu itu pintar, kamu pandai, kamu cantik, kamu bagus, kamu ganteng, masa depanmu nanti akan cerah. Nah, dengan cara seperti itu, kemungkinan orang tua berhasil, kemudian saya di sekolah juga berhasil. Dan anak-anak mempunyai rasa percaya diri, dan mungkin karena ada perhatian dari orang tua dan dari guru. Insya Allah gitu Pak. Luar biasa sekali Bu itu. Jadi bisa saya simpulkan, untuk mengatasi masalah yang berdampak tadi adalah dengan memberikan kebebasan, sebenarnya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri, tapi tetap dalam kontrol pantauan dari orang tua dan juga guru di sekolah. Dan juga yang paling utama tadi saya memberikan motivasi, support juga. Jadi siswa kita atau anak-anak itu tadi memiliki semangat impian yang terus tertanam gitu mungkin. Sangat luar biasa mungkin. Jadi paling tidak sudah menemukan solusinya mungkin. Jadi gimana Bu perasaan Ibu sekarang sudah memiliki solusi yang akan Ibu terapkan nantinya? Saya akan berusaha Pak. Sebenarnya anak-anak itu semua pinter, anak cerdas. Cuma cara belajar mereka yang mungkin di luar pengawasan itu. Tapi saya percaya Pak, dengan cara saya seperti itu, insya Allah saya akan berusaha untuk mengulang pelajaran yang kemarin. Saya ulang sepintas atau refleksi. Kemudian anak-anak yang tadi belum mencapai nilai maksimal, insya Allah akan bisa mencapai nilai maksimal. Tentunya dengan anak-anak yang bisa maksimal, kita juga akan, mungkin bukan hanya orang tua yang bangga atau bangga, Bu, kita juga merasakan puas begitu Bu. Puas pembelajaran berhasil Pak. Berhasil. Luar biasa Bu Sumarti, terima kasih sekali Bu Sumarti. Percakapan yang luar biasa menurut saya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari sana. Semoga tentunya harapan kami, harapan kita semua, apa yang menjadi program Bu Sumarti nanti bisa membawa manfaat bukan hanya di kelas Bu Sumarti, tapi juga sekolah kita khususnya. Terima kasih. Mungkin
cukup sekian percakapan kita. Sekali lagi terima kasih. Mungkin selanjutnya saya ingin mendapatkan masukan atau umpan balik dari Ibu BP. Monggo Bu. Ya, ini Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Bu Sumarti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk melakukan pasca observasi bersama Pak Nahar, TDP Angkatan 8 ya Bu. Nah, dari hasil pengamatan saya yang kemarin ketika melakukan pra observasi, itu kan videonya sudah panjenengan kirim ke saya ya Pak. Itu saya sudah mengamati panjenengan sudah melakukan coaching bersama Bu Sumarti, itu sudah sesuai dengan alur kita. Panjenengan sudah menanyakan tujuan pembelajarannya apa, kemudian rancangan pembelajarannya bagaimana, strategi pembelajaran yang akan digunakan itu bagaimana, itu sudah mencakup semuanya, sudah panjenengan tanyakan dengan baik. Kemudian ketika melakukan observasi pembelajaran, panjenengan juga sudah mencatat apa yang panjenengan amati dari kegiatan pembelajarannya Bu Sumarti. Nah, di kegiatan ini tadi panjenengan juga sudah menggali masalah dari Bu Sumarti yang kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Panjenengan sudah menyesuaikan apa yang panjenengan dapatkan, catatan apa dari kegiatan pembelajaran Bu Sumarti kemarin. Kemudian Bu Sumarti juga sudah merasa ini kekurangan saya, ini yang perlu saya perbaiki, itu sudah ada ya Bu tadi. Kemudian bagaimana perasaannya juga sudah diungkapkan. Terus rencana pengembangan ke depannya bagaimana. Tadi ada beberapa murid yang di sekolah itu terkaitan dengan emosi ya Bu. Itu tadi apa kemungkinan dari rumah dimarahi atau sangunya kurang. Nah itu ya Bu, itu tadi sudah ada solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti akan menggali selain dari murid, bertanya-tanya dengan murid, melakukan coaching dengan murid, itu juga akan komunikasi dengan orang tua seperti itu ya Bu. Itu rencana yang sangat luar biasa Bu. Semoga apa yang panjenengan rencanakan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di kelas panjenengan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang panjenengan harapkan ya Bu. Dan Pak Nahar, itu yang dapat saya sampaikan, umpan balik dari saya, panjenengan sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Nah, ketika melakukan coaching di pasca intensif sudah sesuai ya Pak dengan prinsip-prinsip coaching, dengan alur tirta itu sudah sesuai dengan baik. Semoga kedepannya tetap berjalan lancar, tetap semangat ya Pak dalam mengikuti kegiatan PGP Angkatan 8 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali Bu atas masukannya, membaliknya sangat memotivasi kami menjadi semangat makin sebagai guru penggerak. Tentunya kami lebih bersemangat untuk benar-benar menjadi bagian dari agen perubahan dengan moto kami guru bergerak Indonesia maju. Kemudian untuk pendampingan selanjutnya ya Pak, sebelum melakukan PI6 itu nanti ada kegiatan panjenengan untuk membagikan lembar umpan balik dari guru, dari kepala sekolah, dari murid. Itu panjenengan bisa mendownload formnya di PI6 ya Pak, di PI6 ya. Kemudian nanti diisi dan diupload di LMS kembali. Itu ada juga isian lembar asesmen mandiri, jadi yang dari CGP sendiri itu juga ada formnya. Kemudian selanjutnya itu melakukan pemetaan aset bersama seluruh warga sekolah, termasuk komite, terus wali murid, rekan guru dan lainnya, itu mencakup seluruh warga sekolah. Pemetaan aset, sebelum melakukan pemetaan aset itu silakan untuk menentukan jadwal, kira-kira nanti biar semuanya dapat berkumpul itu waktu yang tepat kapan, seperti itu dilakukan kesepakatan dulu ngaten nggih. Kemudian membuat notulen hasil diskusinya, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaannya. Semua itu di-upload di LMS. Terima kasih banyak. Itu yang rangkaian dari kegiatan PI5 ini Pak. Semoga dari PI5 ini itu dapat Pak, ada manfaatnya gitu ya Pak. Jadi terus semangat, jangan lupa untuk mengupload apa yang ada di LMS ya Pak, tugas di LMS karena tingkat waktunya juga ada, dudanya ada.
Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan praktek-praktek baik dari hasil pembelajaran PGP ini dibagikan ke rekan-rekan ya Pak. Biar semuanya juga ikut mempelajari apa yang sudah panjenengan pelajari. Oke, terima kasih sekali Pung. Tentunya seperti yang Benar sampaikan, praktek baik yang telah kami laksanakan sama PGP juga kami bagikan kepada rekan-rekan sejawat dan juga rekan-rekan di komunitas belajar dengan harapan selain kita berbagi juga memotivasi teman-teman yang untuk bergerak dan juga tentunya ya termotivasi menjadi bagian dari guru penggerak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur juga kepada Bu Sumarti atas kolaborasi kerjasama yang baik ini. Semoga kegiatan kita terutama bagi saya benar-benar bisa bermanfaat demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Akhirnya dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.